Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nabi Anak sekarang ujian kompetensi akidah. Jelaskan apa itu ma'rifatullah. Seluas-luasnya kamu jabarkan. Ma'rifatullah adalah kita mengenal kepada Allah, mengenali siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu Allah tuh bahwa Tuhan kita satu-satunya yang telah menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini, dan juga Allah telah Allah telah memberikan kita kehidupan, dan Allah merupakan yang alam raja dari segala raja, yang mana Allah telah mengatur alam semesta ini. Ya. Kenapa Allah menciptakan orang cacat? Karena itu tujuannya Allah menciptakan orang yang cacat itu salah satunya agar mengambil pelajaran bagi orang yang tidak cacat ataupun badannya masih sehat-sehat saja. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diri kita masih sempurna. Ya. Tujuan ilmu apa? Tujuan ilmu adalah Ma'rifatullah. Ya, orang belajar semua pelajaran itu supaya mengenal Allah. Pada akhirnya kenal Allah itu supaya bisa beradab kepada Allah dan pada akhirnya bisa cinta, ya. Cinta kepada Allah, ya. Kalau begitu ma'rifatullahnya tinggi, maka dia akan lebih tinggi, tidak berani berbuat maksiat, ya kan? Masa Allah melihat dia tahu tentang ilmu itu, dia maksiat. Kemudian ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul adalah mengenali siapa itu Rasul. Siapa Nabi kita, Rasul kita? Rasul kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau jumlah Rasul? Jumlah Rasul ada 5. Jumlah Nabi dan Rasul ada 25. Sebut yang Rasul saja 5 itu. Ada Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Ulul Azmi, Nabi Musa, itu lagi Nabi Isa, ya, itu yang disebut Rasul. Apa saja yang harus dilakukan kepada Rasul itu? Rasul itu membawa risalah apa kepada Rasul itu? Membawa risalah, menyampaikan wahyu. Allah menyampaikan wahyu. Kita harus bagaimana kepada kita Rasul? Harus membenarkannya. Sabdanya. Dan sabda Nabi ini ya, ada apa saja? Ada percakapan. Ada melalui lisan, ada yang melalui perbuatan, dan ada yang ketetapan. Contohnya perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Perkataan Nabi apa? Banyaklah Nabi. Solu kama ra'aitumuni usolin. Nabi nyuruh sholat. Nabi menyontohkan sholat kepada sahabat-sahabat. Ya, semua yang dia sabdakan dalam hadis itu namanya perkataan. Isinya apa? Perintah dan larangan. Berarti beradab kepada Rasul, menjalankan perintah, meninggalkan larangan yang bersumber dari hadis. Perbuatan Nabi apa saja yang dicontoh? Rasul misalnya ini. Ada jenggot. Terus pakai apa? Gamis. Iya kan?
apa-apa yang menjadi sunnah Nabi. Contohnya apa saja? Salat duha, yang sunnah, salat salat duha, salat ya, tahajud, lagi salat witir, salat. Nah itu kita kerjakan dalam rangka menghidupkan sunnah ya. Man ahya sunnati falaisa, seorang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia akan kana ma'i fil jannah, bersamaku di surga. Siapa yang mau mengamalkan sunnah yang bersama Nabi di surga. Kemudian ma'rifatul dinul Islam. Ma'rifatul dinul Islam, mengenali apa itu agama Islam. Kita harus tahu, kita harus membenarkan agama Islam kita. Sebagai agama kita harus mendalami agama Islam tersebut. Islam artinya? Islam artinya selamat, pasrah, tunduk, patuh kepada syariat Allah ya. Kemudian tingkatan Islam, iman, ihsan. Beriman itu apa? Itu Islam, iman, ihsan. Jelaskan. Islam kan udah, kan iman. Iman adalah kepercayaan. Keyakinan. Hati, lisan, anggota badan. Arabnya gimana? Tasdik. Tasdiqu bi qalbi wa taqriru bil lisan wa amalu bil arkan. Artinya orang beragama itu bagaimana yang betul? Beriman melalui hati, membenarkan hati seluruh ajaran Islam, mengimani, mempercayai, lisannya ucapkan syahadat dan membenarkan semuanya. Terus badannya mengamalkan perintah-perintahnya, sholat dikerjakan, apalagi sedekah, baca Quran, seluruh ajaran Islam dikerjakan dengan anggota badan, termasuk naik haji. Terus ihsan apa ihsan? Itu perbuatan kebaikan. Berbuat baik. Yang terbaik. Kalau sama-sama itu namanya hasan. Kamu dikasih uang, kamu balas, kasih makanan dibalas, dibantu. Yang ihsan yang bagaimana? Ada adikmu nakalin kamu balas apa kamu kasih kebaikan? Kalau kasih kebaikan, balasannya baik, dijahatin orang, dibalas dengan kebaikan, maka itu namanya ihsan, berbuat yang terbaik. Bukan hanya berbuat baik. Kalau ada orang nolong kita tolong juga, itu cuman sekedar baik. Tapi kalau ihsan, membalas keburukan orang dengan kebaikan, sehingga berbuat yang terbaik, namanya ihsan ya. Hadisnya itu apa? Yang anta budallaha ka'annaka fa'innahu. Jelasin dulu. Itu maksudnya kita meyakini bahwa Allah itu pasti akan melihat kita. Jika kita tidak bisa melihat, yakinlah bahwa Allah itu akan melihat. Tidak pernah Allah putus walaupun sedetik pun. Allah tidak pernah putus untuk melihat hamba-hamba Allah. Ya. Habis itu apa? Tauhid. Jelaskan tauhid. Tauhid adalah keyakinan. Adalah mengesahkan yang berasal dari kata wahada yuhawidu tauhid.
diambil dari kata masdar yang artinya mengesakan. Yuwahidu. Mengesakan Allah ada berapa macam? Ada 3 macam. Yang pertama Tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang terakhir atau yang ketiga tauhid asma wa sifat. Ya, jelasin. Tauhid rububiyah yakni tauhid ataupun mengesahkan Allah dalam hal perbuatan Allah sebagai sang saksi, pencipta, pengatur alam, memberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan. Seluruh alam ini ada dalam kuasa Allah. Kenapa ada orang yang cacat, gak punya gigi, gak tumbuh giginya? Ada orang yang kakinya kecil, ada yang kulitnya hitam, ada yang bibirnya sumbing, ada yang matanya juling. Gimana itu? Allah kuasa menciptakan seluruh makhluk ini sekehendak hatinya. Karena memang Allah tuh Tuhan, suka-suka. Manusia hamba Abdullah harus menerima. Hikmahnya ada nggak orang-orang cacat itu? Ada. Supaya manusia yang sehat, normal bisa bersyukur. Bisa juga yang cacat itu ternyata bisa menjadi pekerjaan dokter, kan diobatin kan? Ada yang dioperasi kan, bibir sumbing. Akhirnya dokternya dapat apa? Dapat duit kan? Allah membagi-bagi rezeki melalui adanya orang cacat. Kaki palsu, kakinya kecil. Rezeki nggak tukang buat kaki palsu? Mahal kan? Mahal, betul. Nah, tuh, tongkat. Cacat, patah tulang kan, tongkat. Ya kan? Semuanya Allah ciptakan, tidak ada yang sia-sia pada makhluk tahadza batilan. Tidak ada yang diciptakan di muka bumi ini oleh Allah sia-sia, ya. Rububiyah, dan itu semua Allah lakukan sendiri. Yang nurunkan hujan, nurunkan musibah, semuanya Allah lakukan sendiri. Namanya tauhid rububiyah. Ya, yang kedua tauhid uluhiyah adalah mengesahkan melalui beribadah. Mengalamatkan tujuan ibadah itu semuanya hanya kepada Allah. Jadi bagaimana? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Rasul yang 5 tadi. Siapa tadi yang 5 tadi? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, semuanya apa? Dan sungguh telah kami utus tiap umat seorang rasul yang anibudullah. Merintahkannya apa? Untuk beribadah. Ya, sembahlah Allah saja. Walaupun setiap syariat Nabi punya berbeda-beda cara menyembah, tapi yang disembah, yang dituju satu, hanya Allah. Itulah namanya mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Allah sebagai apa? Tempat tujuan ibadah. Jelas ya? Nggak lagi ragu-ragu. Iblis kenapa dia dihukumi kafir? Surat Al-Baqarah itu. Karena dia sombong. Iya, bentuknya apa? Tidak mau beribadah. Iblis beriman nggak kepada Allah sebagai sang pencipta? Beriman. Gimana sih kamu? Mengakui Allah sebagai sang pencipta. Tapi dia tidak mau sujud kepada Adam. Maka itu bentuk ibadahnya iblis, sujud. Sujud tidak mau, maka dia disebut wakana minal kafirin. Gimana ayatnya? Qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ya kan? Iblis. Aslinya iblis itu juga mengimani Allah sebagai sang pencipta. Itu hanya tauhid rububiyah. Tapi kenapa iblis dihukumi kafir? Karena dia tidak mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Harus clearin. Ya. Paham? Enggak cukup dia beriman kepada Allah. Enggak cukup. Dia harus juga menyembah. Cukup. Hanya iman kepada Allah, harus menyembah.
Terus tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini Nama-nama nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. mentauhidkan itu berarti apa? Mengesahkan Nama dan sifat itu hanya punya Allah. Allah, kekhususan bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'un, enggak ada yang bisa menyerupai. Misalnya Allah punya nama dan sifat apa? Sebut. Rahman, Rahim, Malik. Ya, Asmaul Husna itu. Itu khusus bagi Allah seperti apa? Dan bedanya dengan manusia di mana? Allah Maha melihat misalnya, jelaskan. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Penglihatan Allah seperti apa? Seperti Semuanya bisa dilihat. dilihat, tidak terbatas seperti manusia. Karena itu khusus dan itu hanya Allah saja yang bisa melihat sebanyak itu dalam waktu yang bersamaan. Sekarang kalau Asmaul Husna untuk berdoa, bagaimana untuk bertawasul? Bertawasul tuh kita Pengen pinter ya alim. Ya alim, pengen jadi Gimana caranya berdoanya? ya alim, ya alim. Ya, nggak hanya menyeru ya Allah, tapi juga ya alim. Ya alim yang maha paling mengetahui kamu mau meminta ilmu kan, hidayah supaya paham. Terus setelah itu apa? Syirik. Apa pengertian syirik? Syirik adalah menduakan Allah ataupun menyatukan Allah dalam hal apapun. Dalam hal apapun? Menyatukan Allah dengan sesuatu apapun. Hukumnya syirik? Hukumnya syirik dosa besar. Dosa besar? Dosa yang tidak diampuni, yaitu dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Ini syirik ini bisa membuat pelakunya apa? Keluar dari Islam. Syahadatnya bisa batal. Orang yang melakukan syirik ini syahadatnya batal. Pembagian syiriknya ada berapa? Ada 2. Syirik yang kabir ataupun yang besar, sama syirik yang asghar, yang kecil. Ya. Syirik yang besar itu contohnya itu kita menyatukan Allah SWT. Apalagi? Kita percaya kepada dukun, itu peramal, pengobatan yang magic itu, sulap, orang kebal, debus, kuda lumping, banyak itu. Itu menggunakan jin, ya kan? Yang kebal, ya. Syirik asghar itu ria contohnya apa? Enggak boleh menuntut ilmu karena ingin dipuji, beramal ibadah pengen dilihat, karena ingin mendapatkan gelar, piala, piagam. Niatannya bukan karena Allah semata, bergeser melenceng kepada selain Allah. Ini ya, ria pengen dilihat-lihat, selfie nih. Eksis, ya kan? Baik. Setelah itu apa? Akidah. Apa itu pengertiannya? Akidah itu keyakinan. Ya, apa yang diyakini dalam agama Islam? Rukun iman. Sebut. Rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman
kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya, sumber akidah apa? Sumber akidah itu melalui Al-Quran dan hadis, ataupun Al-Quran dan sunnah. Ya, sunnah hadis yang Sahih. Kedudukan akidah? Bukan kaidah itu Kalau seperti pohon? Diumpamakan pohon itu sebagai akar. Jika kalau akidahnya tidak benar, maka pohonnya akan runtuh, tidak bisa hidup. berdiri. Kalau rumah berarti sebagai fondasi. Sumbernya apa? Al-Quran hadis yang sahih. Kalau ada orang punya keyakinan, kenapa itu ada kucing mati harus dikubur, harus dikasih kapan, kayak mana itu? Angka sial atau gimana itu? Itu khurafat, keyakinan yang tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis, maka tidak boleh dipercaya. Takhayul. Pohon itu ada penunggunya, takut serem mangker, kayak mana itu? Pas mati lampu gelap, lewat lorong takut, ngapain? Takut kita hanya kepada Allah, tidak bisa berlindung kepada Allah. Jelasin rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman mulai dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah lah Tuhan kita. Ya. Selanjutnya yang beriman kepada malaikat Allah. Maksudnya malaikat Allah ataupun malak, jika malaikatnya satu, jamaknya malaikat, merupakan makhluk yang Allah ciptakan, makhluk yang tidak pernah dikotori oleh apapun. Malaikat hanya tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah membagikan tugas-tugasnya. Itu malaikat juga merupakan makhluk khusus yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah. Begini bahwa kitab-kitab Allah itu yang mana tujuannya agar membenarkan seseorang yang telah dibawakan oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, agar kembali ke jalan yang lurus. Apa itu tadi? Iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah apa saja yang diturunkan kepada Nabi siapa? Kitabnya namanya apa? Injil kepada Nabi Isa. Taurat kepada Nabi Musa. Terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Selanjutnya beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah, yakni tadi ada berapa Rasul? Ada 25 Nabi dan Rasul. Yang 5 Rasul ulul azmi. Ya. 20 Nabi. Jelasin bagaimana caranya? Caranya dengan cara mengikuti yang telah Rasul Allah itu sampaikan kepada umat-umatnya yang benar, mengikuti atau mengamalkan ajaran-ajaran yang sudah mereka jelaskan. Ya. Terus? Habis Rasul?
beriman kepada hari akhir. Gimana caranya itu? Yakni kita meyakini bahwa hari akhir itu pasti akan tiba dan Benar. Hidup di dunia ini cuman sementara yang kekal di akhirat nanti. Di sana akan diperhitungkan ya amal perbuatan manusia di dunia. Apa itu yang dikerjakan dia, baik atau buruk. Terus terakhir beriman kepada qada dan qadar. apa artinya itu? Takdir Artinya takdir ataupun ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk. walaupun semuanya baik. Contohnya gimana? Contohnya tuh Menerima musibah atau cacat atau sakit atau apa, coba sebutkan. Sakit, misalnya kita menerima hal-hal yang tidak kita inginkan, kita terima saja, kita jalani saja. Namanya juga tunduk kan? Tunduk. Pasrah, patuh kepada Allah tadi itu. Kalau yang nikmat gimana sikapnya? Kalau yang nikmat, ya kita pergunakan nikmat itu Untuk hanya kebaikan. Untuk taat kepada Allah. Dan bersyukur ya atas semua nikmat itu. Jadi hidup ini gak bisa semua mau, ada aturan Allah. Ya. Kenapa puasa ya? Memang disuruh Allah, kan gitu dalam Al-Quran. Baik, setelah itu rukun Islam. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji menempuh. Jelasin. Rukun Islam, syahadat syarat rukun waktu itu sudah. Arti yang benar syahadat yang benar artinya la ilaha illallah itu artinya apa? Tiada Tuhan yang berhak disembah ataupun diibadahi dengan benar kecuali Allah SWT. Ya. Terus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah Abdullah, utusan Allah dan Rasulullah. Ya. Selanjutnya sholat, kita mengamalkan sholat mulai dari sholat sunnah. Sholat itu artinya apa? Sholat itu doa. Orang berkomunikasi dengan Allah ya, harus ingat kepada Allah, dilatih di dalam sholat itu supaya di luar sholat juga tetap ingat kepada Allah, tidak berani berbuat maksiat. Habis sholat apa? Zakat. Puasa apa zakat? Puasa artinya apa puasa? Puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Artinya apa? Puasa itu juga menahan diri ya kan, tidak boleh boros berlebihan, menahan hawa nafsu supaya tidak bermaksiat. Ya, apalagi? Selanjutnya zakat. Artinya apa? Zakat itu mengeluarkan harta agar sesuai dengan aturan-aturannya. Ya, haul dan nisab. Haul itu apa? Satu tahun. Nisab itu apa? Kadar wajib zakat, batasannya berapa? Orang yang punya kambing berapa wajib zakat? Kalau sudah punya kambing 40 ekor baru dia wajib zakat 1. Punya emas berapa beratnya harta? 85 gram, dia wajib berzakat 2,5%. Kalau zakat fitrah gimana? Zakat fitrah itu zakat yang dilakukan sebelum Lebaran. Berapa beratnya? Berupa apa? Makanan
Pokok beras berapa? Beratnya 3 kilo. Gak pernah tahu lah bayar zakat gimana. Hah? 3 kilo. Kilo apa lagi? Bayar zakat. Menunaikan haji bila mampu. Naik haji bila mampu. Gimana ukurannya mampu itu? Mampu tuh kalau misalnya dia udah kayak Bayarnya. Terus apa lagi? Fisiknya, terus tenaganya, keluarganya juga ditinggalin uang untuk bisa makan, dinafkahinya terus. Ya. Kalau orang udah punya mobil, udah punya harta, tapi nggak mau, belum berangkat haji, gimana hukumnya itu? Dosa, karena sudah mampu. Karena haji ini harus antri, ya kan, harus dia segera untuk mendaftar. Kemudian apa setelah itu? Ini munafik i'tiqadi dan munafik amali. Ya. Munafik i'tiqadi itu munafik melalui keyakinan. Contohnya misalnya yaitu punya KTP-nya itu agamanya Islam, tetapi di dalam kesehariannya tuh ya ibadah masih bolong-bolong, tidak sesuai dengan agamanya. Hati dan perbuatannya, omongannya, perbuatannya, katanya beriman tapi nggak mengerjakan. Munafik amali. Perbuatan melalui perbuatan. Nah, hukumnya nifaq i'tiqadi membuat apa? Pelakunya keluar dari Islam. Adapun nifaq amali tidak baru dosa. Munafik amali ini contohnya ini berarti mengingkari janji. Ciri orang munafik ada 3. Idza hadasa kadzdzaba. Kalau dia ngomong berdusta. Kalau dia wa'ada berjanji, mengingkari. Akhlafa. Wa idza tumina khona. Kalau dia diberi amanah, tuh amanah. Kunci. Tuh omongin santri, beresin. Kamu malah disuruh ya, malah nggak dikerjain. Itu sama orang munafik, dikasih amanah dia berkhianat, suruh jaga santri malah dia nggak jaga, ya. Kemudian ya contoh-contoh yang menyimpang itu dari akidah, ukurannya apa? Aliran sesat. Apabila menyelisihi dari rukun iman dan rukun Islam, kalau dikurangi, ditambahi, nggak boleh, maka itu sudah keluar dari Islam, ya, sudah aliran sesat atau merubah syariat, ya kan? Orang nikah sejenis sesat, homo namanya orang. Apalagi ya seluruh agama ini sholatnya pakai bahasa Indonesia biar khusyuk, nah sesat juga, ya. Membuat amalan baru. Ya, amalan baru yang tidak ada contohnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.